Kita sering banget ya dengar Alkitab disebut sebagai firman Tuhan. Kedengarannya agung, tapi apa sih sebetulnya makna teologis di baliknya? Nah, ini bukan sekedar julukan ya, tapi ini adalah sebuah doktrin yang super mendalam. Yuk kita coba kupas tuntas bareng-bareng. Nah, ini dia nih pertanyaan intinya. Kalau kita ngomongin Alkitab sebagai firman Tuhan, ini bukan cuma soal sejarah atau sastra loh. Ini tentang bagaimana sebuah kumpulan tulisan kuno bisa diyakini sebagai suara Tuhan yang hidup sampai hari ini. Dan untuk menjawabnya, kita harus mundur sedikit ke bahasa aslinya. Percaya atau enggak, semua konsep ini berpusat pada satu kata dalam bahasa Yunani yang luar biasa kuat, yang kita temukan di surat 2 Timotius 3 ayat 16. Kata ini bisa dibilang adalah kunci untuk membuka seluruh pemahaman kita tentang inspirasi Alkitab. Oke, kata itu adalah theopneutos. Coba kita pecah ya. Theos itu artinya Allah, dan pneo itu artinya bernafas atau menghembuskan. Jadi secara harfiah, Alkitab itu dinafaskan oleh Allah. Ini bukan sekedar inspirasi kayak seniman dapat ilham, bukan. Ini adalah sebuah tindakan ilahi yang aktif dan kreatif. Yang bikin kata ini makin spesial? Statusnya sebagai hapax legomenon. Duh, istilah apaan tuh? Tenang, artinya simple kok. Kata ini cuma muncul satu kali di seluruh perjanjian baru. Cuma di ayat itu aja. Ini seolah-olah kayak dikasih stabilo tebal, menandakan betapa unik dan krusialnya konsep nafas Allah yang mau disampaikan. Ada seorang teolog, namanya R.C. Sproul, dan dia kasih analogi yang bagus banget buat kita ngerti. Coba bayangin deh, pas kita ngomong, kan ada nafas yang keluar dari mulut kita kan? Nah, kayak gitu juga Allah menghembuskan kebenarannya lewat para penulis Alkitab. Jadi pesannya jelas, ketika Alkitab berbicara, itu adalah Tuhan yang berbicara. Oke, jadi kita udah paham ya apa artinya dinafaskan oleh Allah. Sekarang pertanyaan berikutnya, gimana sih prosesnya? Nah, di dunia teologi, proses inilah yang kita sebut sebagai inspirasi verbal dan plenary. Yuk kita bedah istilah ini biar jelas. Verbal itu artinya inspirasinya sampai ke tingkat kata per kata yang dipilih. Jadi bukan cuma ide besarnya aja. Terus plenary itu artinya inspirasi ini berlaku buat semua bagian Alkitab. Dari kitab Kejadian di paling depan sampai Wahyu di paling belakang. Gak ada yang terkecuali. Pandangan ini tuh bukan hal baru loh. Akarnya kuat banget dalam sejarah gereja. Tokoh seperti B.B. Warfield bilang, karena dinafaskan Tuhan, ya berarti seluruh isinya punya otoritas ilahi. Charles Ryrie menambahkan, prosesnya itu melibatkan pengawasan Tuhan supaya hasilnya akurat tanpa keliru. Bahkan jauh sebelumnya, Martin Luther menyebut Alkitab sebagai Vox Dei Viva, suara Allah yang hidup. Semuanya menunjuk ke ide yang sama, sumbernya ilahi, maka isinya pun terjamin. Nah, ini yang sering bikin penasaran. Kalau memang Tuhan yang menafaskan semuanya, terus apa dong kerjaan penulis manusianya? Apa mereka cuma kayak robot yang ngetik apa yang didiktekan? Jawabannya ternyata jauh lebih keren dan kompleks dari itu. Jadi, ini adalah sebuah kemitraan yang luar biasa. Di satu sisi ada elemen ilahi, Roh Kudus yang memimpin proses, menjaga supaya pesannya akurat dan sesuai kehendak Tuhan. Tapi, di sisi lain ada elemen manusiawi. Penulisnya nggak kehilangan kepribadian mereka. Makanya gaya tulisan Paulus yang logis dan terstruktur itu beda banget sama gaya tulisan Yohanes yang lebih puitis. Dan uniknya, semua itu bagian dari rencana Tuhan. Teolog Paul Enns berhasil merangkum kemitraan ini dengan sangat baik lewat 5 elemen ini. Pertama, ada sumber ilahi, yaitu Roh Kudus sebagai sutradaranya. Kedua, ada instrumen manusia, yaitu para penulis dengan gaya unik mereka. Kolaborasi ini menghasilkan teks yang diyakini tanpa salah, khususnya dalam naskah aslinya, di mana inspirasinya mencakup sampai ke pilihan kata. Kelima poin ini benar-benar menggambarkan kerjasama ilahi manusia yang sangat detail. Salah satu cara terbaik untuk memahami sebuah konsep adalah dengan melihat apa yang bukan termasuk konsep itu. Jadi, mari kita lihat beberapa teori lain tentang inspirasi. Dengan membandingkannya, kita bisa dapat gambaran yang jauh lebih tajam tentang apa itu inspirasi verbal plenary. Coba kita lihat tabel ini sekilas. Ada teori dikte mekanis yang menganggap penulis itu kayak mesin tik pasif aja. Ada teori parsial yang kayak milih-milih, oh bagian ini diilhami, bagian sejarahnya enggak.
Ada juga teori konsep, di mana Tuhan cuma kasih ide besarnya, katanya terserah manusia. Nah, semua ini sangat berbeda dengan pandangan verbal plenary yang meyakini Tuhan secara supranatural membimbing seluruh proses, termasuk pemilihan kata, tapi tanpa menghilangkan keunikan si penulis. Oke, setelah kita membahas semua hal yang agak teknis ini, kita sampai pada pertanyaan pamungkas. So what? Emangnya kenapa sih kita harus peduli? Kenapa doktrin tentang bagaimana Alkitab ditulis ini jadi penting banget? Dan inilah jawabannya. Isu inspirasi ini bukan cuma soal teknis penulisan. Ini adalah fondasi dari otoritas Alkitab. Kalau kita percaya Alkitab itu adalah hasil nafas Tuhan sendiri, maka statusnya langsung berubah. Ia bukan lagi cuma buku berisi nasihat baik, tapi menjadi standar tertinggi, menjadi otoritas mutlak untuk iman dan cara kita hidup. Logikanya sebenarnya sederhana, tapi sangat mendalam. Kalau sumbernya, yaitu Tuhan sendiri, adalah kebenaran sejati, sempurna, dan tidak mungkin salah, maka apapun yang keluar dari Dia, dalam hal ini firman-Nya, sudah pasti juga benar dan bisa dipercaya sepenuhnya. Inspirasi adalah jaminan otoritas dan kebenaran Alkitab. Nah, semua pembahasan ini akhirnya meninggalkan kita dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Kalau kita menerima bahwa setiap kata dalam teks ini otentik dan dinafaskan oleh Tuhan untuk sebuah tujuan, seharusnya bagaimana itu mengubah cara kita membaca, mempelajari, dan yang terpenting, menerapkannya dalam hidup kita sehari-hari. Itu pertanyaan yang sangat layak kita pikirkan, bukan?